Bahkan netizen Indonesia sering mengatakan, hanya Indonesia yang boleh mengganggu Malaysia. Indonesia dan Malaysia ibarat kakak dengan adik. Saat Presiden Soeharto berkuasa, Perdana Menteri Mahathir Mohamad tak pernah meremehkan Indonesia. Indonesia dan Malaysia adalah satu bangsa. Begitu juga Soeharto menganggap Indonesia dan Malaysia bersaudara, sekaligus mencairkan hubungan Indonesia-Malaysia yang sempat tegang akibat konfrontasi ganyang Malaysia. Malaysia banyak terhutang budi dan berterima kasih dengan Pak Harto. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Kepada yang sedang menonton, saya berdoakan agar diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang berkat, dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Tujuan saya buat video reaction ini guys adalah untuk menambah pengetahuan, dan saya sedang belajar untuk mengetahui mengenai Indonesia dan sejarah dan apa saja mengenai Indonesia. Kita akan teruskan reaction kali ini dengan judul video iaitu Jasa Pak Harto kepada Malaysia, negeri jiran sangat hormat. Inilah buktinya daripada channel Pegawai Jalanan, satu channel yang saya sungguh salut kerana banyak menyediakan info-info yang sangat menarik, sejarah dan sebagainya. Jadi kalian, saya mohon berikan dukungan kalian kepada channel Pegawai Jalanan, subscribe, like, komen dan share. Jadi apakah jasa-jasa Pak Harto ini kepada Malaysia, dan apakah sebabnya Malaysia sebagai negara tetangga begitu menghormati Pak Soeharto? Jadi tanpa berbasa-basi lagi guys, mari kita mulakan reaction. Kisah Malaysia menghormati Pak Soeharto. Ini generasi muda harus nonton guys. Tidak kira anak Malaysia ataupun Indonesia. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pegawai Jalanan. Pak Harto dengan Gus Dur. Indonesia dan Malaysia ibarat kakak dengan adik yang sering bertengkar satu sama lainnya. Akan tetapi pertengkaran saudara biasanya hanya sesaat saja. Bahkan jika salah satu diusik oleh negara lain, maka yang satunya lagi akan merasa jengkel. Bahkan netizen Indonesia sering mengatakan, hanya Indonesia yang boleh mengganggu Malaysia. Seperti saat terjadi singgungan antara Israel dan Malaysia beberapa bulan yang lalu. Israel sempat mengeluarkan ancaman terhadap negara jiran kita, Malaysia. Akan tetapi netizen Indonesia yang biasanya ribut bergaduh dengan netizen Malaysia, tanpa diduga-duga beramai-ramai membela Malaysia dengan bersemangat. Sebagai negara bertetangga, hubungan Indonesia dan Malaysia sering panas dingin. Dulu Presiden Soekarno mengobarkan perang gerilya dengan Malaysia pada periode tahun 1963 dengan slogan Ganyang Malaysia. Karena Bung Karno menganggap Malaysia adalah negara boneka bentukan Inggris yang akan sangat mengganggu kawasan Asia Tenggara. Namun setelah Soekarno jatuh, Soeharto tak berniat melanjutkan peperangan itu karena Pak Harto lebih melihat permasalahan dalam negeri yang saat itu sedang morat-marit ekonominya. Inflasi tidak terkendali, bahan-bahan makanan pokok melambung tinggi harganya. Jadi maksudnya pada waktu itu Pak Harto dia lebih memfokuskan pada masalah dalam negara berbanding melihat pada masalah luar negara terhadap Malaysia. Sebab itu salah satu penyebab beliau lebih memilih untuk memilih jalan perdamaian antara Malaysia dan Indonesia. Jom kita teruskan guys. Dan rakyat menjerit karena mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian Presiden Soeharto secara perlahan menggagas perdamaian antara kedua negara serumpun tersebut. Malaysia menyambut dengan sangat baik uluran perdamaian Indonesia. Masya Allah, maksudnya kala dia itu yang Malaysia pun kewalahan menghadapi gerilyawan Kalimantan yang sebenarnya merupakan pasukan elit TNI. Malaysia bahkan sampai meminta bantuan pada pasukan elit Inggris dan negara persemakmuran Inggris lainnya. Sebab Malaysia negara yang kecil. Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir bin Mohamad kemudian menjadi sahabat Soeharto. Dia memuji kepemimpinan Soeharto yang berwibawa dan disegani tersebut. Kala itu Malaysia sangat menghormati Indonesia. Saya merasa terhormat dapat diterima Pak Harto sebagai sahabat, kenang Mahathir dalam buku Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Sahabat guys. Dalam video kali ini, akan kami paparkan beberapa cerita penghormatan Malaysia untuk Presiden Soeharto. Karena melalui beliaulah, persahabatan negara serumpun ini dapat terwujud.
Mari kita simak pemaparannya dalam guys. video berikut ini. Kampung Suharto di Malaysia. Ini ramai tidak tahu guys. Kampung Ramai tidak Suharto tahu. semula bernama Sungai Dusun. Perubahan nama tersebut setelah kunjungan Presiden Soeharto bersama Ibu Siti Hartinah Soeharto yang disambut Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 18 Maret tahun 1971. Presiden Soeharto mengunjungi kawasan tersebut adalah untuk melihat keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Lebih dari itu, kunjungan tersebut merupakan momentum adanya normalisasi hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Malaysia. Bagusnya. Seperti diketahui pada era tahun 1960-an, hubungan Indonesia-Malaysia tidak harmonis. Kampung Suharto yang terletak di Hulu Selangor merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah utara Selangor. Secara geografis, Hulu Selangor berada di sebelah utara Lembah Klang dengan luas sekitar 2.900 hektar. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 178.500 jiwa. Penduduk Kampung Suharto terdiri dari etnis Melayu, Jawa, Banjar, dan India. Tidak mengherankan apabila penduduk Kampung Suharto ada yang berasal dari Pulau Jawa dan telah bermukim sejak tahun 1960-an. Perubahan nama dari Sungai Dusun menjadi Kampung Suharto adalah untuk mengenang kunjungan tersebut. Menariknya, seluruh fasilitas umum di Kampung Suharto dinamakan pula Suharto. Seperti sekolah-sekolah dinamakan Suharto, begitu pula poliklinik atau puskesmas dinamakan Suharto. Semuanya Soeharto. Kampung ini dirubah namanya menjadi Kampung Suharto atau Velda Suharto untuk menghormati Presiden kedua Republik Indonesia. Kunjungan Soeharto ke Selangor tersebut sekaligus mencairkan hubungan Indonesia-Malaysia yang sempat tegang akibat konfrontasi Ganyang Malaysia yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Pada pertemuan yang berlangsung sekitar tahun 1970-an, Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia sempat berdialog dengan Presiden Soeharto mengenai Selat Malaka. Namun secara tiba-tiba, Tunku Abdul Rahman melontarkan sebuah pernyataan berupa pujian yang ditujukan untuk Presiden Soeharto. Oke, apakah itu? Seorang yang benar-benar sungguh-sungguh, puji Tunku Abdul Rahman. Kala itu Tunku Abdul Rahman memuji Soeharto karena komitmennya mewujudkan perdamaian antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, Soeharto berperan besar untuk mengembangkan hubungan baik kedua belah negara. Sampai saat ini, hubungan baik itu tetap terjaga dan diteruskan oleh pemimpin kedua belah pihak dari masing-masing negara. Saya cukup terharu guys. Menghormati Pak Merinding. Harto sebagai pemimpin ASEAN. Pujian ini dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Mahathir Mohamad. Menurut Mahathir, Presiden Soeharto sangat disegani para pemimpin di ASEAN. Indonesia kala itu memegang peranan penting di Asia Tenggara. Di ASEAN, Pak Harto memainkan peran yang sangat penting. Para pemimpin negara ASEAN mendudukan Pak Harto sebagai orang tua. Kejatuhan Pak Harto merupakan kerugian yang besar di Asia Tenggara karena beliau sangat dihormati oleh para pemimpin ASEAN lainnya. Kenang Mahathir dalam buku Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Kerugian yang besar di Asia Tenggara. Indonesia pun digelari Big Brother di ASEAN. Mereka sering menunjuk Indonesia untuk menjadi penengah bila ada konflik di antara anggota ASEAN. Indonesia lebih jaya dari Malaysia. Saat Presiden Soeharto berkuasa, Perdana Menteri Mahathir Mohamad tak pernah meremehkan Indonesia. Dia membenarkan infrastruktur di Malaysia lebih maju. Tetapi itu disebabkan karena wilayah Malaysia yang jauh lebih kecil. Kita tidak boleh membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak pulau, jumlah penduduk yang besar, dan suku-suku yang dimiliki. Sedangkan Malaysia adalah negara kecil sehingga lebih mudah kami mengurus sesuatu. Jadi kejayaan Pak Harto lebih besar dibandingkan kejayaan di Malaysia. Kenang Mahathir di buku Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Begitu pula dengan Singapura, yang merupakan negara paling maju di Asia Tenggara. Mahathir menilai Singapura hanyalah negara kota. Benar. Melihat Indonesia tidak bisa sama dengan melihat Malaysia. Sama halnya melihat Malaysia dengan Singapura, karena Singapura hanya sebuah bandar. Dengan demikian, mengelola sebuah negara yang kecil jauh lebih mudah dibandingkan mengelola sebuah negara yang besar, kata Mahathir Mohamad.
Benar sekali guys, kita tak boleh membandingkan negara-negara ni mengikut bayangkan Indonesia itu lebih besar daripada Malaysia dan Malaysia lebih besar daripada Singapura. So tidak boleh diukur kejayaan ataupun sesuatu pembangunan itu melalui negara hanya melihat kepada pembangunan dan kemajuan sahaja, tapi perlu juga dibuat dari segi perbandingan dari segi keluasan negara tersebut. Seperti Indonesia, negara yang besar, kepulauan maritim yang banyak, dan Malaysia pula lebih besar daripada Singapura. Singapura pula adalah sekecil, hanya sebagaikan kota, sebesar kota guys, sebesar bandar kalau orang Malaysia bilang. Indonesia dan Malaysia satu bangsa. Satu bangsa guys. Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Indonesia dan Malaysia adalah satu bangsa. Begitu juga Soeharto menganggap Indonesia dan Malaysia bersaudara. Pak Harto menganggap Malaysia sebagai bangsa yang serumpun. Begitu pula saya menempatkan Indonesia sebagai bangsa serumpun. Hanya karena sejarah yang membuat Indonesia dan Malaysia terpisahkan. Namun sesungguhnya kedua bangsa berasal dari satu bangsa. Masya Allah. Di mana-mana dalam hubungan dua negara selalu ada konflik. Secara geografis Malaysia berada di tengah-tengah di antara 5 negara ASEAN lainnya. Dengan setiap negara, Malaysia memiliki masalah dengan Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Akan tetapi yang paling mudah diselesaikan adalah dengan Indonesia. Wah. Jadi saya merasa berutang budi terhadap Indonesia dan Pak Harto. Puji Mahathir Mohamad. Masya Allah. Itulah beberapa cerita yang menyebutkan negara jiran terdekat kita menghormati Pak Harto. Dan akhirnya hubungan baik yang dirintis Pak Harto bertahan sampai hari ini dan masa-masa yang akan datang. Dengan hubungan baik itu, akhirnya kedua negara dapat memetik hasilnya dengan saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, militer, pendidikan, dan lain sebagainya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Pegawai jalanan. Okey guys, kita dah selesai nonton video yang berjudul Jasa Pak Harto kepada Malaysia, negeri jiran sangat hormat. Inilah bukti-buktinya daripada channel Pegawai Jalanan. Sebuah video yang penuh dengan informasi yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berguna dan bermanfaat guys. Inilah baru saya kenal sedikit mengenai Pak Harto. Rupa-rupanya Pak Harto ni jasanya dikenang dan dihormati oleh Malaysia, sehingga kan Malaysia menukar satu kawasan Felda. Felda itu kawasan pertanian yang diberikan nama sebagai Felda Soeharto. Bayangkan guys, sampai begitu sekali, sehingga kan sekolah, klinik-klinik semuanya diberikan nama Soeharto. Klinik Soeharto, sekolah Soeharto, semua Soeharto. Dan kedua pemimpin pada waktu itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Pak Harto berkawan baik ataupun sebagai sahabat. Dalam video ini juga diberitahu bahawa Malaysia banyak terhutang budi dan berterima kasih dengan Pak Harto. Sungguhnya jasa-jasa Pak Harto ni hanya Allah saja yang membalasnya. Semoga video ini dapat memberikan kita manfaat dan mengambil ni sebagai iktibar bahawa kita sebenarnya adalah bersaudara. Walaupun kita kadang-kadang ada bergaduh, tidak puas hati dengan isu-isu tertentu, tetapi akhirnya kita masih lagi tetap bersaudara guys. Sebuah video yang saya sangat menarik dan saya salut dengan pegawai jalanan. Setiap pemimpin itu ada jalan ceritanya, ada kejayaannya dan mungkin ada kejatuhannya. Tetapi dalam video ini Pak Harto bercerita tentang sisi baiknya, iaitu bagaimana beliau menjadikan perdamaian sebagai jalan untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia dan menyebabkan Malaysia rasa terhutang budi dengan Indonesia. Semoga hubungan Malaysia dan Indonesia terus kekal dan akrab dan bertambah-tambah baik pada masa akan datang. Jadi kalian jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Pegawai Jalanan, sebuah channel yang sangat-sangat menarik, sangat baik, sangat bagus, sangat banyak informasi yang bermanfaat untuk kita lihat dan kita pelajari. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya pada masa akan datang. Saya Khairul Onggon. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.